Mabadu yang terhormat narasumber kita pada kesempatan yang membahagiakan ini, Bapak Dr. Haji Julfadli LC MA, kemudian Bapak para peserta dari kegiatan pembinaan pada hari ini yang berasal dari Kecamatan Bukit Kapur, dari 8 masjid yang masuk dalam pembinaan Basma Kota Kebai beserta MD dan tertim. Bapak-bapak, nampaknya posisi di depan ini kosong. Siapa yang sampai di depan, kata Pak Mubaligh, itu dapat unta. Itu ceramah Pak Mubaligh, ustadz kita gitu. Dan biasa juga sebelum Jumat dimulai, pengurus masjid mengatakan para jamaah isilah saf yang masih kosong di depan. Jadi sekarang kita praktekkan apa yang kita ucapkan, mengisi saf yang ada di depan. Yang duduk di depan, kalau dia belum punya istri, cepat dapat istri gitu. Kalau yang belum punya suami, cepat dapat suami. Kemudian kalau yang udah punya istri, cepat dapat cucu. Nah, di depan gitu. Amin ya Pak ya. Bapak-bapak, pasar peserta pembinaan, sebelum kita mulai acara ini, saya bacakan dulu biodata dari narasumber kita pada pagi ini. Nama Dr. Haji Julfadli LC MA. Ini orangnya putih seperti Cina dari Batam gitu. Kemudian tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Oktober 1980. Udah lewat ulang tahunnya ya Pak ya. Udah lewat. Kemudian pekerjaan PNS pada Kementerian Agama Provinsi Riau. Jabatan yang diemban beliau adalah Kepala Seksi Kemasjidan Hisab Ru'yat dan Binsan. Ini Hisab Ru'yat adalah berhubungan dengan ukur arah kiblat juga aja beliau ini. Pendidikan strata 1 Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2003, strata 2 UIN Suska Pekanbaru tahun 2007, kemudian S3 UIN Suska Pekanbaru tahun 2018. Jadi S3-nya masih tahun tinggi ini, tahun tinggi. Kemudian untuk yang lain nanti bisa ditanyakan pada beliau, berapa istri, berapa anak, pada rumah, tanya beliau secara langsung gitu ya. Adapun judul yang tadi dibahas adalah tentang kemakmuran masjid dan kemakmuran dan standarisasi masjid. Ini perlu kita bahas karena kami yakin bapak-bapak selaku pengurus masjid, apakah itu dia pengurus inti ataupun dalam bentuk imam dan kharim dan juga khatib, kita udah sering kita rasakan dan kita lihat. Cuma kita kadang-kadang melakoni itu dalam bentuk alami, tahu dari kita bertanya, tahu dari kita melihat. Nah, pada hari ini kita akan berbicara untuk tahu dari yang menyampaikan ilmu tentang itu. Mudah-mudahan bekal ini sebagai momen kita untuk bisa membangun masjid ke depannya. Karena kata Pak Orang itu, masjid indah, isinya belum indah. Kita ingin masjid indah, pengisinya juga indah. Mudah-mudahan dengan pelatihan pada hari ini sampai besok, kita dapat mengambil sebuah sikap
bagaimana membuat masjid indah dan isinya indah. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, untuk maksimalkan waktu ini kita mulai dari sekarang sampai jam 11.30. Kemudian nanti soma, kita lanjutkan nanti setelah sholat zuhur. Tanya jawab nanti kita serahkan kepada narasumber bagaimana teknisnya, apakah boleh dipotong, apa bagaimana nanti kepada narasumber gitu. Kepada Bapak Dr. Haji Jupatli, disilakan untuk menyampaikan materi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak rekan-rekan dari Basma, kemudian dari MDI Dumai dan Perti Dumai, dan Bapak moderator yang sekaligus merangkap jadi ketua Perti Dumai, Pak Indra dan keluarga, kemudian Pak Ustadz Rashidi, kemudian Bapak-bapak para peserta yang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Basma Baitul Zakah Pertamina ini. Pertama-tama kita mari bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Pagi menjelang siang ini kita bisa hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita tetap selalu dalam keadaan sehat. Dan kita ketahui ini COVID sudah mulai menurun angkanya, tapi tetap waspada dan dengan menjaga protokol kesehatan. Yang belum divaksin ya silahkan divaksin, yang nggak percaya vaksin ya nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap sehat ya. Kemudian salat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak moderator, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan ini yang dirahmati Allah, saya tambahkan sedikit perkenalan karena memang saya dari Pekanbaru, tentu perlu berkenal dengan Bapak-bapak yang hadir. Saya di Kementerian Agama Provinsi Riau, kebetulan sekarang jadi Kepala Seksi Kemasjidan, Hisab Ru'yat dan Binsar. Jadi tugas kami itu bagaimana membina masjid yang ada di Riau dengan menyampaikan regulasi-regulasi dari pemerintah, dari Kementerian Agama, kemudian juga mengenai hisab dan ru'yat. Ini tentang pengukuran kiblat, tentang ru'yatul hilal. Itu Ramadan kemarin, melihat hilalnya kami di Dumai, Pak, di Hotel The Zuri dengan Pak Faisal juga, Pak Wali Kota. Waktu itu saya belum terlihat juga hilalnya. Jadi sudah lihat di Rupat Utara nggak kelihatan juga, lihat di Bantan, di Selat Baru, Bengkalis tidak juga terlihat. Coba lihat di Dumai, di Hotel The Zuri yang paling tinggi katanya kan, juga belum terlihat. Tapi THR terlihat begitu. Gaji 13 terlihat begitu. Ya memang posisi kita di Provinsi Riau ini, Provinsi Sumatera ini memang dalam posisi Bukit Barisan, jadi hilal itu sangat jarang sekali terlihat di Provinsi Riau. Terakhir menurut cerita kawan-kawan di Badan Hisab Ru'yat itu terakhir terlihat itu tahun 86. Itu masih anak-anak kita. Jadi sampai sekarang belum terlihat. Walaupun nanti ke depan ada tempat-tempat yang dibuat oleh pemerintah, Kementerian Agama RI, yang observatorium ya bekerja dengan BMKG, tapi ya itu merupakan suatu usaha kita ke depan bagaimana supaya hilal itu bisa dengan mudah bisa dilihat. Dan ada suatu hikmah yang sangat luar biasa, kita jadi sering melihat ilmu astronomi ini. Jadi padahal kadang-kadang para ustadz dengan ilmu ini, ilmu langka, jarang mempelajarinya, tapi dengan adanya ru'yatul hilal itu kita mengetahui ilmu hitung, ilmu hisab,
kemudian ilmu astronomi, ilmu falak dan sebagainya, dan ini tentu menambah wawasan-wawasan kita ke depan. Kemudian dulu juga sebelum dikasih kemasjidan, saya dikasih pengelola keuangan haji, dan sebelumnya lagi kasih pemberdayaan zakat. Makanya ketika yang mengadakan basma, ini satu hal yang cukup menarik dengan mengundang para mubalik, pengurus masjid, untuk disamakan persepsi untuk pembangunan atau kelanjutan masjid ke depan di Kota Dumai ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita langsung saja ke materi. Sebagai pendahuluan, masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat, dan toleran. Jadi kalau kita lihat ayat tentang masjid itu, memang orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang pilihan. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa ata zakat, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi kalau orang yang memakmurkan masjid, pasti dia beriman kepada Allah, artinya hubungan dia vertikal dengan Allah baik. Kemudian wal yaumil akhir, iman kepada yaumil akhir itu konsekuensinya adalah hubungan sosial. Ya. Jadi kalau misalnya iman kepada Allah itu vertikal, kita kepada Allah, kita meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Ini merupakan keimanan yang ada dimensi sosialnya. Kenapa kita harus berbuat baik dengan sesama kehidupan dunia? Karena kita percaya hari akhir. Kenapa kita tidak hantam promo semua yang kita ambil di dunia ini? Karena kita percaya kepada hari akhir. Kita tidak boleh menzolimi. Nanti siapa yang menzolimi pasti nanti dibalas di yaumil akhir. Kenapa kita harus berbuat baik di muka bumi ini? Karena kita dalam surat Al-Zalzalah itu ya, dikatakan siapa yang iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Terakhir apa tuh? Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Karena kita percaya dengan akhirat, ya, makanya kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, berbuat baik, kita motivasi, ya, kita termotivasi untuk berbuat baik, dan kita menjauhkan diri kita dari berbuat yang tidak baik. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu di dalam Al-Quran itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan secara vertikal kepada Allah dia baik, dan secara sosial juga dia baik, dan diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadahnya. Wa aqamas shalah wa atas zakat. Dengan mendirikan sholat itu kan sarana komunikasi kita dengan Allah. Ya, kita beruntung ada sholat 5 kali sehari. 5 kali sehari kita berkomunikasi, diingatkan. Subuh, nanti di tengah jalan kita lupa dengan Allah, diingatkan dengan zuhur, komunikasi lagi dengan Allah. Nanti lupa lagi, diingatkan dengan asar. Jadi ini merupakan sholat ini sarana komunikasi kita dengan Allah secara kontinu. Makanya kalau misalnya tidak ada sholat ini, nggak tahu kapan kita mengingat dan berkomunikasi dengan Allah. Jadi saya tidak mengatakan agama lain yang berkomunikasinya sekali seminggu atau sekali sebulan, tapi di Islam kita ini, agama kita ini sangat sudah komprehensif, sudah sangat lengkap. Kita berkomunikasi itu dengan Allah. Jadi kalau misalnya kamu ingin berkomunikasi dengan Allah, sholatlah yang khusyuk, atau bacalah Quran, karena Al-Quran kalamullah. Wa ataz zakah, ini adalah kelanjutan daripada iman kepada yaumil akhir tadi itu, aplikasinya ya dengan sosial tadi, dengan zakat tadi, menunaikan zakat. Walaupun maksud dengan menunaikan zakat ini lebih umum, ya, termasuk di situ infak, termasuk situ sedekah, termasuk di situ hadiah, karena memang semua itu adalah dalam tataran dimensi sosial kita dengan sesama masyarakat. Walaupun begitu,
di waktu sholat juga ada dimensi sosialnya. Nah, dimensi sosialnya itulah dalam memakmurkan masjid. Masjid itu digunakan samping untuk beribadah, juga kita berhubungan sosial dengan masyarakat. Tapi terkadang dalam mengelola masjid itu ada saja masalah-masalah yang muncul. Makanya perlu standarisasi dalam pengelolaan masjid itu. Jadi di sini dikatakan memberdayakan ya dalam upaya melindungi. Apa yang dilindungi? Ya. Kemudian memberdayakan, mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran. Jadi masjid itu suatu sarana atau wahana kita bersama umat Islam ini, di samping kita kebutuhan kita untuk berkomunikasi dengan Allah, dengan beribadah kepada Allah, di situ kita akan merasa dilindungi. Ya. Kalau kita punya masjid, ya, itu ada yang terlindungi spiritual kita, karena kita bisa ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau misalnya tidak ada masjid sama sekali, nah itu gersang, hati itu gersang. Nah, jadi masjid ini ada dia untuk melindungi kita dari untuk bisa berubudiyah dan berkomunikasi dengan Allah, kira-kira begitu. Kemudian memberdayakan dan mempersatukan umat. Umat ini tidak berdaya, tapi ketika masjid ya kita fungsikan masjid untuk memberdayakan, dia akan lebih kuat. Jadi masjid itu kategorinya macam-macam. Di nomenklatur di Kementerian Agama itu ada masjid organisasi. Ya, masjid organisasi dalam artian seperti Masjid Muhammadiyah, Masjid NU, atau ada masjid tempat publik, ya. Nah, di situ tempat berkumpul masyarakat untuk memberdayakan kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi apa saja yang bisa dilakukan oleh umat itu. Makanya ada pemberdayaan ekonomi, ya, pemberdayaan hal yang sifatnya sosial, pendidikan. Biasanya masjid-masjid itu ada MDA-nya, atau masjid itu ada SD dan sebagainya. Jadi pendidikan masyarakat juga diberdayakan. Ekonomi di masjid itu juga dibangun, misalnya ada ruko-ruko. Saya yakin di Dumai ini pasti tidak ada yang punya program seperti itu. Atau UMKM. Di Pekanbaru itu ada Masjid Khairul Bariyah. Kebetulan jamaahnya itu punya usaha air minum galon itu. Nah, itu dia katakan dijual 1 galon itu 4.000, 1.000-nya diinfakkan ke masjid. Nah, jadi cara-cara seperti ini ya bisa saja kita terapkan di tempat kita. Mungkin harganya bisa 3.000, 4.000 tergantung bagaimana keuangannya. Kemudian ada ruko-ruko yang bisa disewakan, setengah dari biaya ruko itu kita gunakan untuk kemakmuran masjid, nah, setengahnya lagi investornya. Jadi dulu kami juga pernah membuat masjid itu yang di sampingnya itu ada ruko-ruko, tapi yang bangun itu jamaah. Nanti ya seperti investasi karena tanah itu tanah masjid, nanti dikembalikan uangnya itu kepada investornya itu, tapi dia tidak mengambil untung, dia akan kembalikan uangnya saja, tapi untungnya itu dipindahkan kepada infak masjid. Nah, itu ada masjid di Pekanbaru yang melakukan seperti itu, karena kalau misalnya ditunggu masyarakat berinfak, infaknya lama. Tapi kalau ada orang yang mungkin dia niat dia berlebih uangnya, biasanya 1 ruko atau 1 peta itu 200 juta, dia mau keluarkan duitnya 200 juta, tapi nanti dikembalikan dengan sewa bulanan yang dipotong sebagian untuk membayar duit 200 jutanya, sebagian lagi untuk operasional masjid. Jadi artinya apa? Dengan adanya ruko tadi, ekonomi umat sekitar itu jadi berjalan. Ada tenaga kerjanya, kemudian orang yang dulunya jauh berbelanja akhirnya, apalagi ada motivasi dengan berbelanja di ruko ini, secara tidak langsung Anda sudah berinfak ke masjid.
Ini pemberdayaan ekonomi ya. Untuk mewujudkan umat yang berkualitas. Jadi kalau pendidikan ada di masjid, ya, baik itu MDA, SD, TPA, ya, kalau di Kementerian Agama itu yang pendidikan non formal itu ada TPA, ada MDTA. Idealnya MDTA itu tingkat SD, MDTW tingkat SMP, MDTU tingkat SMA. Kalau Kementerian Agama itu, tapi sekarang kita di Riau ini cukup MDTA saja. Biasanya MDA saja di tingkat dasar, nanti di tingkat SMP dengan SMA tak ada lagi. Nah, tapi kalau di Pulau Jawa itu Pak, itu MDA itu dilanjutkan dengan MDTW dan MDTU. Bahkan ada sekarang namanya pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal, dia pesantren tapi menggunakan kurikulum sendiri dia. Tidak sama dengan kurikulum MTS atau SMP itu. Nah, jadi dengan adanya sistem memberdayakan di bidang pendidikan itu, tentu rakyat atau masyarakat sekitar juga terpenuhi. Orang-orang tua kita sekarang ini anaknya minimal ya, paling minimal itu ngerti 3 hal ya, bisa sholat, bisa ngaji, bisa menyelenggarakan jenazah. Setiap kita orang tua pasti minimal anaknya bisa itu, bisa sholat, bisa ngaji, bisa menyelenggarakan jenazah. Nah, itulah yang diajarkan. Habis itu kan dia mau jadi insinyur, mau jadi apa kan terserah dia. Tapi yang udah 3 ini minimal bisa dikuasainya. Berkualitas, moderat, dan toleran. Ini yang selalu didengungkan sekarang. Moderasi beragama. Nanti akan saya jelaskan di sesi zuhur, pada zuhur itu apa. Toleran. Artinya apa? Moderasi penceramah atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masjid itu tidak memiliki potensi menjadi radikalisme, terbentuk radikalisme. Nah, ini juga supaya kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian, kita di Kementerian Agama itu ada paham keagamaan masuk dalam Bapor Pakom dengan kejaksaan di Riau kan baru Kejaksaan Tinggi itu jalur-jalur mereka ada intel di kejaksaan itu ada jalur-jalur perjalanan orang-orang yang berpaham radikal itu. Saya nggak usah sebut level kabupaten kotanya, yang jelas dia mulai memiliki potret-potret seperti itu. Waktu kejadian di Polda Riau kabarnya ada dari sini ya, yang kejadian di penembakan di apa? Makanya kita harus selektif mengundang penceramah-penceramah itu. Kita bukan anti karena kita ini ada persoalan-persoalan atau kenangan-kenangan yang tidak baik dengan masalah-masalah politik. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menghadirkan Islam itu disenangi, diminati, yaitu dengan cara moderat dan toleran. Makanya tadi malam kita diskusi, ada seorang yang masuk keluar dari Islam itu, ya, masuk agama Hindu ya, agama Hindu itu kita harus otokritik juga dengan kita. Apakah kita Islam itu suatu konsep yang baik, tetapi apakah dengan orang Islamnya bagaimana? Makanya Muhammad Abduh dulu pernah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab oleh orang Islam. Nah, kenapa? Karena pemahaman kita yang tidak standar, tidak moderat, sehingga orang-orang itu yang mungkin imannya itu masih tidak kuat, akhirnya gampang keluar. Karena kelakuan orang-orang Islam. Nah, masjid ini merupakan sarana atau tempat yang sangat strategis pembentukan bagaimana karakter kita dalam berislam. Saya ingin katakan kepada Bapak bahwa karakter Islam Muslim di Jawa dengan Sumatera itu beda. Karakter Islam Muslim Indonesia dengan Malaysia beda. Karakter Muslimin di Indonesia dengan di Arab itu beda, Pak. Karena apa? Karena penciptaan karakter itu harus sesuatu yang diusahakan. Tapi kalau Islamnya itu merupakan suatu konsep yang sangat luar biasa.
Islam mengandung saling menghormati, kemudian dia tidak toleransi, semuanya ada dalam konsep Islam. Tapi kalau orang Islamnya sendiri, itu adalah suatu yang harus diusahakan. Nah, masjid itu menjadi tempat kita untuk membentuk umat yang moderat dan berkualitas dan toleran. Jadi ini harus dipahami bersama, menciptakan bagaimana umat itu harus yang satu hal yang diusahakan. Nah, masjid itu merupakan tempat yang strategis kita membentuk umat itu, dari penceramahnya, dari gaya-gaya pengelolaan masjidnya. Itu merupakan satu kesempatan bagi kita atau usaha kita, kiprah kita bersama untuk membentuk umat yang baik. Kira-kira begitu. Kemudian masjid bukan hanya tempat ibadah ritual saja, namun juga ibadah sosial yang lebih luas, gaya rumah di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Nah, jadi hari besar, perayaan hari besar, ya kan, baru mau melaksanakan hari besar ada bid'ah. Jadi ini juga bahaya gitu ya. Ini harus kita samakan persepsi ya. Saya kalau bercerita tentang Maulid Nabi itu ada ibadah nggak di sana, Pak? Kan? Ada. Ada nggak ibadah di 12 Rabiul Awal? Ada nggak ibadah di 12 Rabiul Awal? Nggak ada kan? Ibadah khusus tak? Tapi kalau di 10 Zulhijjah orang wukuf, orang puasa Idul Adha, 9 Zulhijjah orang wukuf Arafah atau puasa Arafah kan gitu ya. Kalau 10 Muharram apa? Puasa ya. Kalau 1 Syawal ada ibadahnya ya. Kalau Ramadan 1 bulan penuh kita ibadah. Kalau 12 Rabiul Awal ada enggak? Ada enggak syariat ibadah seperti hari-hari tadi yang saya sebutkan di 12 Rabiul Awal? Enggak ada ya. Nah, kalau enggak ada berarti bukan ibadah. Memperingati itu merupakan suatu yang kita buat, kreasi, tidak kita, itu merupakan suatu perkembangan. Dan dia bukan urusan ibadah. Jadi kalau misalnya dia bukan ibadah, ya berarti urusan sosial, karena kita memperingati itu kan sosial ya. Lebih banyak dimensi sosial. Kita mendidik bagaimana mempelajari sejarah Nabi. Nah, kalau dalam hal sosial ada suatu dinamisasi atau satu perkembangan yang dicari itu bukan ada nggak dalilnya Nabi melaksanakan Maulid, bukan begitu, tetapi ada nggak Nabi melarang. Nah, kira-kira begitu. Contoh yang gampang, pakai ATM, ambil uang pakai ATM. Ada nggak dalil Nabi pakai ATM? Nggak ada kan? Ada nggak dalil Nabi melarang pakai ATM? Nggak ada. Berarti pakai ATM jadi boleh. Jadi kalau masalah yang non ibadah, akidah dan ibadah itu ada perkembangan. Yang dicari itu dalil yang melarang, bukan dalil yang menyuruh atau dalil Rasulullah melakukan. Karena itu perkembangan sosial. Itu hasil budaya atau pemikiran umat berikutnya, dan dia membuat suatu kreasi-kreasi. Dan Maulid Nabi itu murni peringatan gitu ya. Jadi kalau ada yang mengharap atau membid'ahkan ya, di situ akan muncul gesekan di masyarakat itu. Karena itu unsur budaya. Kemudian dibutuhkan standar pembinaan manajemen masjid untuk merealisasikan terwujudnya masjid yang berkualitas. Ini suatu pengertian umum. Standar pembinaan manajemen masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi pembinaan dan pengelolaan manajemen masjid berdasarkan tipologi perkembangannya ditinjau dari aspek idarah. Jadi masjid itu ada idarah, ada imarah, dan ada riayah. Nah, ini untuk standarisasi pengurus ya, manajemen daripada masjid. Nanti kita jelaskan apa itu idarah. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk sholat rawatib dan sholat Jumat. Gara-gara definisi pengertian umum ini, makanya kalau musola itu tidak melaksanakan sholat Jumat. Dia sholat rawatib tapi tidak sholat Jumat, itu disebut dengan musola. Tapi
kalau misalnya dia ada melaksanakan sholat Jumat, berarti itu dia masjid. Tapi nanti ada tipologi-tipologi masjid berikutnya nanti akan kita jelaskan. Musola adalah tempat atau ruangan dipergunakan untuk sholat rawatib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti kantor, pasar, stasiun, tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil daripada bangunan masjid. Nah, jadi kenapa disebut dengan musola? Biasanya orang di sana tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan posisi masjid atau musola itu ya bisa juga di mana-mana. Ya, kalau yang musola ini ada kantor, pasar, atau di mall ada ruangan kecil sedikit, atau di bandara, stasiun, nah itu disebut dengan musola. Nah, apa itu idaroh? Idaroh itu adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, perorganisasian, pengadministrasian keuangan, pengawasan dan pelaporan. Jadi kalau idaroh itu bahasa sederhananya administrasi, bagian administrasi. Jadi masjid itu harus ada bidang idarohnya, kemudian harus ada bidang imarohnya. Apa itu imaroh? Kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan Hari Besar Islam. Jadi kalau idaroh tadi surat menyurat, ya, itu idaroh. Kemudian mengadministrasikan, itu disebut dengan idaroh. Tapi kalau imaroh adalah ya memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, peringatan Hari Besar Islam. Misalnya kita mengadakan pengajian Rabu malam, pengajian Sabtu subuh atau Ahad subuh. Itu kerja daripada takmir, ya, imaroh. Kemudian ada kegiatan sosial, misalnya kegiatan sosial kematian itu kan biasanya kawan-kawan di masjid juga yang kan. Kalau kita ada yang meninggal, kalau belum datang pengurus masjid itu belum bisa dimulai. Karena memang dia fungsinya juga di dalam sosial masyarakat itu sangat dibutuhkan. Ya, itu juga bagian imarah. Nah, kalau riayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan bersifat fisik. Nah, itu disebut dengan riayah. Peralatan, lingkungan, sarana prasarana, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat. Jadi ini adalah riayah. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membangun suatu standarisasi manajemen masjid itu harus ada 3 ini: idaroh, kemudian imaroh, kemudian riayah. Nah, untuk idaroh ini kalau bisa orang-orang yang ahli administrasi lah, yang tamatan SE gitu, ya. Jangan pula yang di situ insinyur atau sekolah sarjana teknik, itu harusnya di riayah. Jangan pula LCMA di situ. Nah, jadi kalau misalnya LCMA dimasukkan ke riayah, kebingungan dia. Dia mengukur spek bangunan ini tak pandai. Tapi yang di situ orang-orang yang sudah pengalaman lah, sarjana teknologi, sarjana teknik, nah, itu diletakkan di riayah. Nah, kalau yang imaroh ini baru SAG, LCMA, nah itu baru di imaroh. Yang punya link dengan MDI, karena MDI itu kan daftar penceramah nama dia semua kan. Nah, siapa yang punya link ke MDI, nah itulah yang di bagian imaroh. Jadi jangan salah pasangkan, yang harusnya di imaroh dimasukkan ke idaroh, yang harusnya di idaroh dimasukkan ke riayah. Nah, ketika mereka tergabung dalam pengurus masjid, kalau misalnya memang sesuai dengan spek mereka, nah itu akan meningkatkan kualitas masjid. Tetapi kalau misalnya nggak sama, ya, misalnya LCMA dibuat ke riayah, yang ST dibuat ke imaroh. Nah, nanti kalau misalnya dia mencari penceramah, yang penceramah tukang bangunan yang dipilihnya. Nah, jadi harus sesuai, ya. Nah, di Kementerian Agama, Bapak-bapak sekalian, ada namanya registrasi masjid, registrasi data masjid dan musola. Ada yang disebut dengan sistem informasi masjid. Kalau
Bapak Ibu yang di sini, Bapak-bapak semua, masjidnya sudah terdaftar di SIMAS Kemenak apa belum? Yang belum tunjuk tangan. Ada nggak masjid yang belum terdaftar di SIMAS Kemenak? Kalau tak ada, semua berarti sudah terdaftar. Bagi yang belum, mungkin masjid yang lain yang tidak hadir di sini, silakan daftarkan ke SIMAS. Karena di SIMAS itu, Sistem Informasi Masjid, itu merupakan aplikasi profil masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia. Kita di Riau ini semuanya hampir 14.000 masjid dan musola yang ada di Provinsi Riau. Nah, kalau misalnya belum terdaftar, harus daftar, ya. Apa yang dibutuhkan? Ini datang ke kantor KUA atau ke kantor Kementerian Kabupaten Kota. Kalau misalnya tidak diakomodir, kebetulan bapak-bapak jalan ke Kanwil, daftarkan sama kami. Nah, kami juga bisa di Kanwil. Tapi kalau misalnya ada di KUA, silakan daftarkan di KUA masjid kita itu melalui SIMAS ini. Apa yang dibawa? Surat keputusan pendirian SK pengurus, ya. SK keputusan pendirian atau pembentukan takmir masjid atau musola. Jadi SK pengurus. Yang kedua, surat keterangan status tanah masjid itu apa statusnya? Hibahkah, wakafkah, atau SHM kah? Nah, itu harus jelas. Jangan tanah itu belum jelas, tapi di atasnya ada masjid. Nanti kan banyak persoalan wakaf. Persoalan wakaf itu tanahnya sudah diwakafkan oleh seseorang, kemudian nanti anak cucunya yang ribut. Anak cucunya minta itu tanah itu diambil dia. Nah, itu ada beberapa persoalan tentang wakaf. Kemudian foto bangunan masjid atau musola dalam bentuk soft copy, ya, size maksimal 1 MB. Itu silahkan didaftarkan. Nah, apa keuntungan ini didaftarkan? Karena SIMAS ini merupakan database masjid dan musola yang ada di Indonesia. Dan di SIMAS itu akan nampak dia organisasi masjidnya apa, terus buku-bukunya apa, ada pustakanya atau tidak, kemudian bagaimana fasilitas daripada masjid itu apakah ada fasilitas untuk anak-anak, orang disabilitas. Nah, itu lengkap di situ, Pak, di data SIMAS itu. Ini kita lihat beberapa datanya. Ya, ini ya. Isi format isian data SIMAS itu ada nama masjid, alamat masjid, provinsi, kabupaten, kecamatan, terus jenis tipologinya. Jenis tipologinya apakah itu masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid besar. Apa bedanya nanti kita jelaskan, ya. Masjid jami, kemudian masjid di tempat publik, kemudian masjid nasional. Nah, nanti juga di dalam SIMAS itu ada nomor HP ketua atau sekretariat masjid. Nah, jadi kalau misalnya ada nomor HP, menghubunginya, kalau untuk ada bantuan kita bisa gampang tinggal menghubungi. Nomor fax, tahun berdiri. Nah, jadi profil masjid itu akan nampak di SIMAS. Luas tanahnya, luas bangunannya, ya, status tanah, sampai kepada Google Map-nya. Nah, setiap masjid yang sudah terdata, dia akan langsung diupdate di Google Map. Jadi kalau orang lagi musafir, lihatnya cari masjid, nampak langsung. Pak, masjid saya kok belum masuk, Pak? Ya, Bapak, masjidnya belum didaftarkan. Nah, jadi manfaatnya orang-orang musafir jadi tahu di situ ada masjid. Nah, di fasilitas itu ada juga fasilitas untuk musafir. Jadi ada beberapa masjid, biasanya masjid-masjid yang di jalan raya itu menyiapkan fasilitas istirahat untuk musafir. Nah, ini kan juga suatu amal jariah kita juga. Ketika masjid kita ini jadi jalan lintas, ya kalau di sini mungkin udah tapi kalau jalan lintas itu ada fasilitas musafir. Kalau di Jawa itu, Pak, sudah banyak. Bapak yang pernah naik ke Jawa pakai mobil sendiri pasti sering mengalami itu. Nah, di tengah jalan butuh istirahat, pasti kita butuh sholat. Nah, ada tempat istirahat fasilitas untuk
orang musafir yang beristirahat. Orang musafir itu kan disebut dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu kalau dikasih zakat dia masuk tuh Pak. Ada asnafnya ya. Kemudian ada peta, juga nanti fasilitas ya, fasilitas kelengkapan masjid. Apakah masjid itu punya toilet untuk orang disabilitas? Jadi kan kenapa jalan masjid itu ada yang tangga, ada kayak jalan untuk orang kursi roda itu. Nah, itu sudah semakin modern masjidnya. Kita ini kadang-kadang nggak memikirkan itu. Yang tahunya kita yang sholat itu orang yang sehat-sehat saja. Ada besi, misalnya bapak-bapak yang sudah tua itu, ya bapak-bapak yang sudah tua itu kan jalan kan payah itu, harus ada pegangan dia di besi itu. Itu kan juga merupakan kreasi atau kreativitas kita untuk bagaimana jamaah itu nyaman. Ya, ada yang mengatakan mengelola masjid itu seperti mengelola rumah makan juga. Menu-menunya enak pasti didatangi. Misalnya penceramahnya terkenal gitu ya, pintar-pintar. Kemudian fasilitasnya ada AC. Menu-menunya seperti itu, akhirnya orang akan datang. Sama kayak rumah makan. Semakin enak makanannya, pasti semakin banyak orang yang datang. Semakin bagus pelayanan masjidnya, pengelolaan masjidnya, pasti akan semakin banyak orang yang datang. Dan semakin banyak pula orang yang berinfak. Yang pernah viral itu kan Masjid Jogokarian Yogyakarta. Dia mengharapkan, ya, pengurusnya mengharapkan ada saldo di rekening masjid itu. Karena semuanya harus disalurkan. Keamanannya ada CCTV, ya. Kemudian kalau hari Jumat ada makan siang gratis, kemudian ada takjil kalau Senin Kamis. Wah, itu kan merupakan masjid yang sudah sangat luar biasa pengelolaannya. Nah, kita mungkin masih jauh dari hal seperti itu, tapi kita harus sampai ke sana supaya masjid itu memang orang, kita membentuk generasi atau masyarakat yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kan ada di dalam hadis itu la zilla illa zilluh. Nanti di yaumil kiamah itu ada naungan yang kita harapkan, kecuali tidak ada yang bisa berikan naungan kecuali naungan Allah. Siapa aja yang dapatkan naungan itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah pemuda atau orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau misalnya hadis itu dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, hati orang dekat ke masjid, berarti peran takmir masjid itu sangat penting. Bagaimana orang terikat hatinya ke masjid dengan fasilitas, dengan ada pendidikan, ada ekonominya dan sebagainya. Saya kalau beli peci, pasti saya beli peci di Masjid Al-Falah Pekanbaru. Nggak mau saya beli di pasar pagi karena